Kesempatan kali ini, teman-teman akan kita hadirkan cara membuat bisnis case menggunakan tools AI. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana AI dapat mensupport project yang kita kelola. Sekarang kita bahas mengenai bahasan yang lebih bahasan yang lebih spesifik mengenai bisnis case. Bagaimana bisnis case dibuat, dirancang draftnya dengan menggunakan AI. Tentunya tidak sembarangan kita membuat bisnis case, minta AI buat mendevelop, itu berarti kita hanya mengandalkan AI. Tapi kita harus harus apa? Harus mengutilize, mengutilize kita sebagai human harus mengelit, harus memanfaatkan AI sebagai tools kita. Bukan kita yang di-lead oleh AI. Jadi kita yang menyuruh AI, kita yang memanage AI. Kita yang membuat instruksi yang jelas. AI adalah bagian dari tanda kutip tim kita di dalam mempropos solusi atau option-option yang dia tentunya punya knowledge yang cukup banyak, large information sehingga dapat mensupport project kita. Jadi ini guidance-nya, background-nya adalah mengapa saya membuat tulisan ini, mengapa saya membuat video ini, karena memang PMI sudah membuat guidance-nya bagaimana bisnis case dapat dibuat opsi-opsinya, rancangan-rancangannya, deskripsinya, dan lain-lain dengan menggunakan AI. Kalau kita lihat di sini penggunaannya ya AI, creating business case ini dari buku ini ya, dari buku AI Essential for Project Professional. Di salah satu bahasannya AI dapat dibuat untuk creating business use case ya. Business use case tentunya bagian dari business case kita bisa menggunakan case ini ya. Bagaimana business use case untuk help understand project benefit dapat dibuat dengan menggunakan AI. Ini ada contoh prompt-nya, silakan nanti dibaca bukunya ya. Ada example prompt. Jadi menggunakan Gen AI untuk membuat ini. Contohnya adalah identify popular trends in the industry or product or services that an audience can. Target audience, kita sebutkan target audiensnya will be interested in this upcoming sessions. Tentunya kita minta nih tren AI yang dia punya knowledge-nya bagaimana, nanti kita bisa pilih, kita bisa compile, kita bisa clarify. Yang kedua adalah contoh prompt-nya. Yang ketiga contoh prompt-nya, create a case study ya di sini. Ya, saya lanjutkan di guidance saya. Ya, sebelum kita membuat business case, tentunya kita harus tahu dulu apakah itu business case. Saya ulangi singkat overview-nya. Jadi kalau kita lihat proses project life cycle berdasarkan PMBOK ya, ada pre-project, ada initiating, ada planning, ada executing, monitoring and control and closing. Maka business case ada di tahapan pre-project, ada di tahapan awal, fase-fase awal sebelum memulai project ya. Di fase pre-project, deliverables-nya adalah business case. Apa itu business case? Adalah dokumen yang tujuannya untuk menjustify bisnis sehingga project itu muncul. Intinya adalah proposal to create the project, proposal untuk memunculkan project ya di sini ya. Berdasarkan estimasi cost, terus benefitnya, terus outcome-nya, value-nya, terus risk-nya apa di sini kita bisa diidentifikasikan di dalam dokumen business case ya. Di business case adalah business justification harus ada sebelum project berjalan. Kalau kita lihat business case summary, kalau kita baca PMBOK, saya tidak menemukan adanya outline business case, tapi merupakan suatu dokumen penjelasan di samping ada benefit management plan untuk justification adanya initiatingnya suatu project. Ini saya ambil dari guideline-nya Prince tuh, outline business case seperti ini, kira-kira ada executive summary,
key point untuk business case, apa yang menjadi benefit dan juga return on investment, ada reasons kenapa kita butuh proyek ini untuk dijalankan, ada business option. Jadi kalau kita ingin mempropos suatu project, kita bisa melakukan propose business option. Kira-kira opsi-opsi mana opsi-opsi apa yang dibutuhkan untuk menjalankan project ini ya sini ya. Ada expected benefit dan disbenefit ya. Ada target, sustainability target, ada schedule, ada biaya, ada investment appraisal, dan major risk. Jadi kalau kita propose project tentunya ini harus diperhatikan ya. Tahapan-tahapan pembuatan business case, poin-poinnya apa yang harus dilakukan sehingga projectnya berjalan dengan lancar. Bagaimana AI dapat membantu? Ya, di sini saya coba paparkan best practice berdasarkan experience saya. Pertama, kita harus mendefine proposal background. Jadi nggak bisa kalau belajar kita bisa ya, kita bisa belajar buatkan bisnis case, buat project saya dengan bla 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 bisa aja. Tapi nanti hasilnya adalah keluar suatu bisnis case yang sifatnya umum. Makanya the best the best situation yang kita bisa buat adalah kita harus mendefine dulu nih secara manual by humans interaction kita pengen membuat executive summary apa seperti di sini ya. Kita harus buat dulu executive summary-nya, reason-nya, terus atau juga bisnis problemnya, kenapa ada project untuk memecahkan problem apa di organisasi, kita define problemnya, bisa secara wawancara, bisa secara observasi ya. Terus target solusinya kita yang mendefine. Jadi kita inginnya apa kita define ya. Kita nggak bisa semuanya minta AI buat mengenerate, tapi kita define dulu backgroundnya apa, terus targetnya apa itu MOV, MOV-nya apa, measurable organizational value, target-target dari organisasi yang terukur ya, yang terukur secara secara cost, secara timeline, secara risiko, dan harus disebutkan dengan angka. Jadi jelas ya. Terus, nah di sini kita bisa buat prompt ya. Jadi kalau kita buat prompt engineeringnya, kita setelah kita sebutkan background kita di sini, kita bisa inset dokumennya atau kita bisa kopas di AI-nya, terus instruct AI to define business option ya. Instruct AI to define business option from the solution ya. Kita bisa minta AI, kita bisa minta sebutkan 3 business option misalnya dari situasi di atas ini ya, sehingga AI akan memunculkan kira-kira menurut knowledge yang dia punya optionnya apa. Dan sekali lagi kita nggak bisa mentah-mentah menerimanya, kita harus justify apakah cocok dengan keinginan kita, keinginan project. Kalau nggak cocok kita clarify lagi, atau kita bisa update ya. Ini bisa dibuat business options, expected benefitnya kita juga minta AI untuk propose juga bisa ya. Kita bisa AI buat propose, tentunya saya lagi ini adalah draft semua. Kalau kita menggunakan AI berarti yang dipropose adalah draft. Nanti kita harus clarify dengan stakeholder, kita clarify dengan tim development, dengan expert yang lain, sehingga yang dihasilkan oleh AI merupakan salah satu usulan dari tim kita. Salah satu tim AI yang mengusulkan opsi misalnya benefit dan lain-lain dan kita klarifikasi. Demikian video saya, sampai jumpa di video berikutnya.